Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu bismillah ala nabiyyina wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik, jamaah sholat subuh, sholat dan salamnya dihormati Allah. Amin ya rabbal alamin. Marilah tahmiyahnya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan nikmat kepada kita semuanya, khususnya nikmat iman, Islam, ihsan dan sehat, kesempatan sehingga kita bisa bersama-sama hadir di mushola salam pada subuh hari ini untuk bisa bersama-sama menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat subuh berjamaah. Sekaligus kita menjalankan ibadah fardu puasa Ramadan di hari yang ke-22 ini. Mungkin-mungkin kita sudah kembali ini sehat, lahir dan batin, sambil menunaikan ibadah puasa hari ini dengan selamat nanti sampai dengan maghrib, dan mudah-mudahan kita bisa menuntaskan puasa kita nanti sampai dengan akhir Ramadan dan mendapatkan predikat takwa dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, mas-mas dan adik-adik berdua, pada kesempatan subuh kali ini kami sedang mengangkat tema mengenai sholat. Meringkas atau menjaga kembali pemahaman kita tentang sholat berdasarkan kitab fikih Safinatun Najah. Bapak Ibu sekalian, sholat adalah ibadah harian kita yang wajib kita jalankan sehari-hari, 5 waktu dan sunnahnya banyak waktu. Ada qobliyah, ada ba'diyah. Sesuatu yang sangat penting yang mungkin kita sudah terbiasa melakukannya, sehingga barangkali kita ada hal-hal yang lupa tentang sholat kita. Sholat adalah amalan ibadah utama seorang muslim yang membedakan dengan yang non-muslim. Bahkan ada diriwayatkan dalam salah satu hadis, barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat sampai 4 kali maka sudah termasuk sebagai orang kafir. Naudzubillah. Inilah pentingnya sholat sebagai pembeda antara yang muslim dengan yang non-muslim. Inilah pentingnya sholat dan menjadi identitas seorang muslim. Ada istilahnya muslim KTP. Nah, KTP itu ya misalnya agamanya Islam, tapi orang tahu sholat. Itu dari sisi kesehariannya seperti itu. Nah, terus sholat sendiri adalah amal ibadah kita yang nantinya di yaumul hisab, ketika kita dikumpulkan pada masyarakat di akhirat, kita akan ngantri untuk dihisab. Hisab itu perhitungan, diadili oleh pengadilan akbarnya Allah. Amaliyah ibadah yang pertama dinilai oleh Allah adalah sholat kita.
baik atau tidaknya timbangan amal kita terhadap timbangan dosa-dosa kita, pahala kita dibanding dengan dosa kita, itu sangat tergantung sekali dengan sholat kita. Kalau sholat kita baik, insya Allah segala amal perbuatan kita yang lain akan dinilai baik. Tapi kalau sholat kita jelek dalam artian jelas sering bolong-bolong, sholat fardune sedina orang full, ini kan 5 waktu ya. Misalnya cuma 3, zuhur, maghrib sama isya, subuh kalau asar misalnya bolong. Atau mungkin sehari sama sekali nggak sholat. Nah ini akan dinilai pertama kali oleh Allah bagaimana nanti nasib timbangan amal kita di pengadilan akhir. Ini terkait dengan pentingnya amalia sholat terhadap amal-amal ibadah kita yang lain. Untuk selanjutnya, ketika di padang mahsyar, ketika kita dikumpulkan nanti di akhirat, kita berharap ada syafaat oleh Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Semana akeh manusia di dunia dikumpulkan di satu padang mahsyar, bagaimana caranya Rasulullah mengenali kita sebagai umatnya dan bagaimana cara kita berharap mendapatkan syafaatnya. Syafaatnya pada baik kayak pembelaan, yaitu kita itu dibela. Kalau istilah di pengadilan kita sehari-hari kita lihat di TV itu yang membela seorang tersangka itu ya, jadi oleh seorang hakim itu adalah pengacara. Pengacara yang akan membela kita. Kalau yang menuntut itu jaksa. Nah, ketika kita dituntut nanti oleh para malaikat Allah sebagai jaksanya Allah di pengadilan akhirat, yang akan membela kita siapa? Yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan beri syafaat dibela. Umatku kesalahannya ini aku sembela, itu bener, umatku bener. Tapi sebegitu banyak manusia, bagaimana cara mengumpulkannya? Akan disebutkan Rasulullah mengumpulkan umat yang nanti di padang mahsyar dengan cara apa? Mengenalinya dari wajah-wajah orang yang dikumpulkan di padang mahsyar. Yaitu apa? Wajah yang bercahaya. Bercahayanya dari mana? Dari wajahnya yang min asari sujud. Dikenali dari wajahnya yang ada tanda-tandanya sujud. Sujud itu aktivitas apa Bapak Ibu? Apa kalau misalnya kita nggak sholat kita akan sujud dalam sehari? Mungkin enggak ya? Betul nggak kalau mana? Nah misalnya dengan buatan kewajiban sholat dengan sujud orang tidak. Enggak kan? Dan ini tengereng umatnya Kanjeng Nabi ketika dikumpulkan pada padang mahsyar ketika dia itu dan ketika mengharapkan pembelaan dari Kanjeng Nabi adalah wajahnya manusia yang bercahaya karena ada tanda-tanda sujud. Sujud itu aktivitas apa? Aktivitas sholat. Jadi kalau selama ini kita bersalawat mengharapkan syafaat pembelaan dari Kanjeng Nabi ketika kita di padang mahsyar, ya kita harus sholat. Karena ciri-cirinya orang Muslim yang sholat ketika di padang mahsyar akan mudah dikenali oleh Kanjeng Nabi ketika wajahnya bercahaya. Kenapa? Karena ada tanda di wajahnya bekas sujud. Bagaimana kan kita akan ditengani oleh dari para sholat? Berarti ini orang sholat ya orang sujud. Bayangkan sehari kita sholat fardu 5 waktu. Ada 17 rakaat. 17 rakaat setiap rakaat kita sujud 2 kali. Berarti berapa? Sehari 34 kali kita bersujud. Sujud kita itulah yang akan menyelamatkan kita nanti di padang mahsyar. Jadi orang sing lama peluru. Dan ini malah diakui oleh umat Kanjeng Nabi atau Kanjeng Nabi sebagai umat. Nah untuk kita inilah pentingnya sholat akan menjadi persaksian tubuh kita nanti. Karena misalnya mungkin aku umat Kanjeng Nabi lisan kita sudah terkunci. Karena di saat pengadilan akhirat nanti anggota-anggota tubuh kita lah yang akan berbicara, termasuk dari kita yang untuk bersujud akan menjadi saksi. Inilah umatnya Kanjeng Nabi yang berhak dan layak untuk mendapatkan syafaat dan pembelaan dari Kanjeng Nabi.
Mungkin kita sebetulnya pakai wajah asari sujud ketika sholat saged ditengeri Kanjeng Nabi ya. Amin ya robbal alamin. Untuk selanjutnya pentingnya sholat. Sholat itu as-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Kitalah yang tegak sebagai sholat Islam, seorang Muslim, karena sholat itu. Selain itu, sholat adalah tanda anil fahsai wal munkar. Sholat kitalah yang akan menyelamatkan kita dari perbuatan yang munkar. Ya, jelas akan menghilangkan, akan menghindarkan kita dari munkar dan rusak fahsa. Kenapa? Dan baru sholat subuh pagi ini, kita nanti akan duhur, akan dipertemukan lagi dengan sholat duhur siang hari. Dari siang hari menuju sore kita akan bertemukan dengan asar. Karena rentepnya waktu kita untuk sholat, maka kita insya Allah akan terbebaskan dari perbuatan rusak dan perbuatan munkar. Contohnya kan disini, wonten di zaman Kanjeng Nabi itu ada seorang kafir yang pengen masuk ke Islam. Tapi orang kafir ini takut karena dia masih berbuat maksiat. Seorang pezina, seorang maling, perampok dan sebagainya. Itu Kanjeng Nabi, saya jangan pengen banget menuju Islam, tapi kok saya merasa belum pantas menuju Islam dan belum bisa menjalankan syariat-syariat Islam seperti sholat dan sebagainya karena saya masih berbuat maksiat setiap hari. Kanjeng Nabi tetap membolehkan seorang bapak, kowe tetap baik menuju Islam, siki kowe syahadat, mung syaratnya mung siji, kowe aja goroh atau bohong kan perbuatanmu kan nggih, awasan nggih, goroh perbuatan tidak baik, rusak. Nggih, nek kula mboten goroh insyaallah kula siap. Ya. Ternyata cuma kuncinya jangan borok saja ini ternyata berat. Kenapa? Karena dalam sehari itu dia harus ketemu sama Rasul, laporan tapi aja ngasih bohong. Yang telah kamu lakukan hari ini apa? Ditanya sama Rasul, kowe dinangiye zina orang? Dia ternyata habis zina. Tapi nggak bisa gorong, nggak bisa bohong. Dia pulau zina ya Kanjeng Nabi. Kowe dinangiye rampok orang? Karena dia nggak bisa berbohong, udah ikrar nggak akan berbohong. Dia pulau sebar rampok. Setelah hari pertama dia masih mau, setelah hari kedua ditanya lagi, kamu masih zina enggak? Tesi. Dia nggak bisa berbohong, masih ngerampok masih. Tapi setelah beberapa hari kita masih makan ditanya hal yang sama, akhirnya kan muncul rasa malu. Si fulan ini dia malu. Iya ya, aku udah izin. Nah, izin saat ketemu Kanjeng Nabi, kok ditakoni hal yang sama, maksiatnya masih garing. Dia nggak bisa bohong, dia jawab masih. Akhirnya karena perasaan malu itu, akhirnya dia menghindari dan tidak melakukan zina dan merampok di hari-hari berikutnya. Dan ketika ditanya, kamu hari ini zina enggak? Mboten nggih Kanjeng Nabi. Kamu hari ini merampok enggak? Nyolong enggak? Mboten nggih. Alhamdulillah. Kamu sudah bisa meninggalkan kemaksiatan, sudah meninggalkan perbuatan munkar. Itu aja baru dipanggil dan ditanya sama Kanjeng Nabi sehari sekali. Nah kalau kita dengan kita dipanggil suara adzan sehari 5 kali, dipanggil untuk sholat sehari 5 kali, jeda waktunya semakin pendek. Insya Allah kita akan merasa malu ketika kita masuk sholat, ketika kita masuk atau ketika sholat di rumah sendirian. Allahu Akbar, aku menyebut asma Allah, dan ini jahat dinagi, kok dening sih berbuat orang zina sih nggak asik. Cuma misalnya sih jukut hake orang lain. Oh dening aku ngombe sih orang bener, mangan orang bener. Hanya timbul rasa malu. Dan inilah yang diharapkan dengan as-sholatan tangga anil paksa iwal munkar.
akan dengan sendirinya kita merasa malu ketika kita rutinkan sholat, kita akan malu untuk terus berbuat maksiat. Mudah-mudahan dengan kita rutin sholat akan terhindar dari dosa-dosa yang kita lakukan keseharian, baik itu kecil maupun besar. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah, lantas bagaimana supaya sholat kita itu berkualitas dan bagaimana supaya sholat kita itu sesuai dengan tuntutan Kanjeng Nabi? Karena Kanjeng Nabi itu bersabda atau mengendika dalam hadisnya, "Sholu kama ra'aiti numu usolli." Jadi Kanjeng Nabi mengendika, "Sholatlah kamu sebagaimana engkau melihat sholatku." Ini permintaannya Kanjeng Nabi. Supaya apa? Supaya umatnya itu mencontoh sholat yang benar seperti apa? Ya sholat mengikuti Kanjeng Nabi. Karena di Al-Quran ada tuntutan dan perintah sholat, tapi tidak detail. Tidak detail mulai dari bagaimana sholatnya, takbirnya bagaimana, itu tidak disebutkan. Sifatnya garis besar pun sholat. Jadi sholatnya seperti apa, gerakannya seperti apa, itu Kanjeng Nabi memberi tuntutan, sholatlah kamu sebagaimana engkau melihat saya sholat. Dan sebagaimana saya sholat ini kan turun-temurun. Mulai zamannya para sahabat, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Utsman, Ali, sampai dengan para sahabat-sahabat lain, sampai dengan para tabi'in itu para pengikut Kanjeng Nabi awal, tapi tidak bertemu dengan Kanjeng Nabi dan seterusnya sampai dengan kita ini kan sudah 1446 Hijriah. Bagaimana cara kita memastikan bahwa sholat kita itu sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi? Ya itulah namanya dicontohkannya berturut-turut dari para nabi, dari Kanjeng Nabi, dicontohkan kepada sahabat. Dari para sahabat akhirnya dia Kanjeng Nabi itu para sahabat yang memimpin sholat. Sholatnya Kanjeng Nabi digantikan imam oleh para sahabat, sholatnya dicontoh oleh para jamaahnya dan seterusnya sampai dengan kita semuanya. Nah, bagaimana ilmu sholat itu diteruskan dari Kanjeng Nabi dan seterusnya itulah melalui para ulama. Nah, ulama itulah yang ini nanti muncul. Jadi ada 4 mazhab. Ada mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki. Karena Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali itu ulama-ulama yang luar biasa ilmuannya dan kemutawatiran. Mutawatir itu riwayat-riwayat beliau dalam mengumpulkan catatan-catatan hadis-hadis tentang apa perilaku Kanjeng Nabi ketika sholat itu lengkap, termasuk tata cara sholat. Makanya diambillah Imam Syafi'i itu, Imam Maliki, dia menuliskan banyak kitab-kitab supaya orang tidak lagi lupa. Oh ternyata Kanjeng Nabi itu mengajarkan sholat seperti ini, gerakannya seperti ini. Dituliskan dalam kitab-kitab. Nah sampai ulama yang salah satu rujukannya adalah Imam Syafi'i yang mengarang kitab Safinatul Najah yang diajarkan di pondok-pondok pesantren menjadi tuntutan supaya umatnya Kanjeng Nabi dengan mengikuti ulama-ulama, karena kan jeda waktunya panjang sejak era Nabi sampai sekarang 1440. Ilmu-ilmunya harus dicatat. Nah kita mengikuti ulama dari mazhabnya Imam Syafi'i yang sampai ada kitabnya itu Safinatul Najah. Nah sekarang kita bahas minimal kita sebagai umat Kanjeng Nabi mengetahui sholu kama ra'aitumuni usolli. Sholatnya seperti kamu melihat sholatku. Nah ini yang dicatat oleh para ulama. Ya, para ulama mencatat dengan tertib, dengan hati-hati supaya apa? Supaya umatnya tidak melenceng, ada koridornya. Jadi orang betul kok. Sekarang kalau dari omongan-omongan teknologi ya, dari si A maring si B kadang terus gutun C D bisa beda ya. Makanya ilmu ketika melihat Rasulullah sholat harus dicatat. Catatannya itulah yang kita baca sekarang ini sebagai para kitab-kitabnya
ulama. Nah, sekarang bagaimana menurut kitab Safinatul Najah terkait dengan rukun sholat? Nah, ini yang perlu. Kita mesti punya pemahaman dan ilmu mengenai rukun sholat. Supaya apa? Minimal kalau masalah khusyuk urusannya kita dengan hati dan Allah, khusyuk nggak bisa dilihat. Tapi masalah gerakannya, masalah tata caranya, itu menjadi modal awal kita untuk bisa dikatakan sholat kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Misalnya sholatnya dosa-dosa Kanjeng Nabi, apa kita berharap sholat kita diterima? Masalah khusyuk itu masalah hati, tapi masalah tata caranya, ya kita harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Nah, salah satu yang menjadi catatan para ulama adalah mengenai rukun sholat. Rukun itu apa? Rukun itu adalah gerakan-gerakan, hal-hal baik itu gerakan fisik maupun apa yang kita baca ketika sholat yang menjadi wajib hukumnya kita lakukan ketika kita sholat. Dan ketika kita tidak melakukannya, maka sholat kita tidak sah. Nah, ini pengetahuan minimal bagi saya pribadi dan mudah-mudahan juga bagi Bapak Ibu sekalian. Harus kita pahami supaya apa? Supaya sholat kita minimal sesuai dengan ketentuan, yang bisa menurut para nabi dan yang sudah dicatat oleh para ulama. Rukun, rukun sholat, hal-hal yang wajib yang harus kita lakukan ketika sholat, dan jika kita tidak melakukan maka sholat kita tidak sah. Tidak sah berarti tidak diterima, tidak diterima sholat kita oleh Allah. Nah, sekarang rukun sholat itu wonten pinten Bapak Ibu? Sesuai dengan kitab Safinatul Najah ini, rukun sholat niku wonten pinten? Ibu-ibu wonten ingkang ingat rukun sholat wonten pinten? Menurut kitab Safinatul Najah, arkanus sholati sab'ata asyara. Rukun sholat itu ada 17. 17 kan. Nah, ini buat pengingat-ingat kita. Rukun sholat itu ada 17. Sama kalau dalam sehari kita sholat 17 rakaat. Itu buat ingat-ingat. Napa mawon dengan segala napa? Rukun sholat yang pertama al-awalu an-niyat. Pertama yang menjadi kewajiban kita sholat yang pertama napa? An-niyat, niat. Nah, cuman niat itu posisinya di mana? Sholat itu menurut kitab Safinatul definisikan adalah sholat ini adalah aktivitas ibadah yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dimulainya dari takbiratul ihram. Takbiratul itu bunyinya apa? Allahu Akbar. Dan diakhiri dengan assalamualaikum, tengok kanan pada waktu duduk terakhir. Assalamualaikum, tengok kiri. Nah, pertanyaannya, niatnya tanggundi. Kalau sholat itu adalah gerakan ibadah yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Terus posisi niat di mana? Niatnya tengah hati. Nah, tengah hati, karena niat pekerjaan hati. Kalau niatnya di mulut, itu niat bukan takbir. Kan kita sering melafalkan usolli, fardhu tadi misalnya usolli fardhu sunnah. Ini Ustaz bilang berarti ada makmuman lillahi ta'ala ketika dia sebagai makmum. Kita kan ngapal di mulut, di lidah kita. Itu niat apa buatan? Niat. Niat itu di hati, Pak. Berarti nggak kedengaran. Jadi di saat kita melafalkan di mulut dan sebelum takbiratul ihram, kan sebelumnya kita niat dari usolli fardhu sunnah. Itu adalah lafal di mulut untuk menguatkan dan menyiapkan hati kita untuk berniat. Tapi niat tetap di hati. Nah, posisi niat di mana? Karena gerakan sholat dimulai dari di saat kita takbir, Pak. Di saat kita takbir,
itulah niat kita mulai. Karena apa? Sholat dimulai dari takbiratul ihram. Jadi posisinya adalah misalnya kita dilafal, mulut kita itu membimbing hati kita, tapi yang niat tetap hati. Jadi sholli terusnya Allah